Ini adalah iPad mini 5, solusi buat kita yang pengen pengalaman iPad yang utuh dengan harga yang murah untuk belajar atau konten. Desain iPad mini ini kecil banget, kayak Kindle. Tapi bedanya kalau Kindle kan, itu cuma reader. Kita harus masukin file PDF-nya dari komputer, masukin ke Kindle. Nah, kalau iPad ini kita bisa browse, download, dan bahkan coret-coret langsung. Jadi kita nggak usah print-print jurnal kayak gini buat dicoret-coret, bisa langsung cari, download, gampang. Video ini bakal jauhin kita dari udah beli iPad tapi ternyata jarang dipakai. Karena itu menurut saya sebabnya cuma satu, yang akan saya simpulin di akhir video. Atau kalau mantengin seluruh video nanti juga kejawab sendiri karena bakal berulang kali saya bahas. Biar makin yakin, kita tekenin dua hal dari awal. Satu, kita ini lagi hemat. Jadi saya nggak akan bahas aplikasi yang aneh dan tentunya berbayar. Nggak boleh, harus free. Dua, saya akan secara terbuka terangin keterbatasannya. Contohnya, untuk ketik docs yang kebutuhannya ketat, kayak karya ilmiah yang harus rapi formattingnya, yang butuh fitur ruler, di WPS atau di Gdocs ini susah atau malah nggak ada fiturnya sama sekali. Nah, ntar masih ada lagi. Jadi walaupun tema video ini tuh hemat dan murah, saya tetap saranin beli Apple Pencil ini, walaupun kalian bukan ilustrator. Fitur seperti Scribble yang bikin kita bisa coret-coret dimanapun. Dan ini handwritingnya bagus ya deteksinya, walaupun tulisan saya jelek banget juga, ini aman. Atau fitur-fitur yang semi tersembunyi kayak Quick Notes atau screenshot yang bisa diakses dari ujung. Jadi harus wajib alokasiin pas beli iPad mini 5 ini, beli juga Apple Pencilnya. Atau kalau kalian mau, ini juga ntar dijual. Jadi bersama dengan fitur bisa download PDF-nya, Apple Pencil ini bisa berubah menjadi pensil, bisa berubah menjadi spidol, pulpen, bahkan stabilo. Tapi bedanya ini cuma satu, ini ada banyak, bisa habis, bisa hilang. Kita bisa highlight, ini sama ya, ini bedanya di print. Kita bisa highlight di sini. Terus sekarang kita coba highlightnya yang di sini. Ya. Oh, dan ini oranye doang, dan ini ada jutaan warna ya. That's ya gitulah. Justru mouse nggak butuh, udah aja Apple Pencil ini jadi pointing device-nya. Karena menurut saya walaupun di iPad OS 16 ini saya masih ngerasa agak canggung sama kursornya, emang karakternya berbeda dengan karakter kursor biasa di komputer. 1, 2, dagu tambah subscribe. Saya sekarang udah nggak ambis kayak dulu yang butuh aplikasi macam-macam kayak Notion, GoodNotes, Notability, Miro. Sekarang saya utamanya cuma pakai aplikasi Google Docs dan Google Sheets untuk dokumennya. Ini free. Buat dokumen singkat udah cukup, atau misalkan mau fitur yang lebih itu bisa pakai WPS Office. Nah, yang uniknya ini nih, untuk mind map atau coret-coret bebas, saya pakai yang namanya Freeform. Ini free dari Apple dan gratis. Buat saya ini lebih dari cukup. Kanvasnya unlimited, gak nge-lag, resmi dari Apple, fitur-fitur yang di Notes ada semua di sini. Tapi kekurangannya buat teman-teman yang pengen kayak dipisah-pisahin halamannya kayak buku gitu, ini nggak bisa kayak GoodNotes, jadi semua kanvasnya menyatu, bisa coret-coret di mana aja. Buat saya ini jadi bebas, tapi buat teman-teman mungkin jadi kurang rapi. Ya itulah kekurangannya. Untuk keyboardnya saya pakai keyboard Bluetooth merek Tavware yang murah ini. Walaupun ini keyboard murah, selama kita ini layoutnya seperti Mac, ada command, ada option, ini kita bisa akses shortcut yang sebelumnya nggak ada. Shortcut formatting yang biasanya kita temuin di Mac, walaupun ini keyboardnya bukan Magic Keyboard kayak gini. Tapi ini sangat ngebantu banget buat kita, pengalamannya ya seperti ngetik di laptop gitu, satset-satsetnya. Kayak ganti bold, underline itu sama, Command B, Command I, Find Next, Find Replace, itu semuanya ada dan hanya bisa diakses ketika kita konekin keyboard Bluetooth. Dan keyboardnya ngebantu banget karena layarnya kan kecil. Jadi kita dapat ruang kerja jauh lebih luas. Setengah anjir. Iya. Dan pun kalau nggak pakai keyboard Bluetooth ini, justru sekali lagi karena kecil, mau portrait, mau landscape, itu ya enak aja cara ngetiknya. Nggak maksain, nggak awkward. Kayak di HP tapi lebih luas aja. Untuk performa edit videonya, ya singkatnya bagus. Ini kita pakai DaVinci Resolve buat iPad yang free. Ini ada full versionnya yang berbayar, tapi perbedaan free dan full versionnya itu sebenarnya untuk kita yang edit kasual tuh nggak terlalu kelihatan. Ini udah cukup pas sih, cuman yang nggak pasnya itu ya kembali lagi karena ini pakai lighting, sama si file sistemnya kurang optimal lah buat ngopiin file-file yang gede. Tuh, 2, go. Preparing. Ya. 1 menit 2
2. Kalau kalian nge-skip ke akhir buat dapat jawaban pertanyaan di awal tadi, semoga jangan. Jawabannya adalah size. Jadi menurut saya, ini iPad paling worth it semata karena size-nya. Dan di saat yang sama, bisa jauh lebih berperan daripada smartphone seperti iPhone karena bisa split screen multitasking. Dibanding Android pun saya lebih senang multitaskingnya di iPad ini karena banyak aplikasi yang lebih smooth aja di iPad ini, kayak di iPhone, tapi dengan ruang lebih lega. Kalau kita lihat iPad Air 2 rilisan 2014 yang pernah saya bahas itu, dia support iOS-nya 7 tahun sampai di iPadOS 15. Jadi iPad mini 5 ini menurut saya udah cukup buat seenggaknya 1-3 tahun ke depan. Bisa juga buat kalian yang pengen nabung buat beli iPad mini 6, daripada nabung terus tapi nggak ada barangnya, bisa kesini dulu buat jadi batu loncatan.